Jago. I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, sudah mandi semuanya? Sudah. Sudah sarapan? Ya. Sudah, alhamdulillah. Ya, sudah siap untuk belajar? Oke, siap. Tadi yang gabung pertama Mas Aidil. Silahkan Mas Aidil pimpin doa. Ya, Mas Aidil. Ini betul aku Ya, pimpin doa. di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbal alamin. Terima kasih Mas Aidil. Ya. Sekarang ini udah siap presentasi semua ya? Ya. Siap. Oke. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Guru absen dulu. Aidil sudah hadir. Sidik Farroz belum ya? Mana? Ilham Abdillah Belum. Azam. Oke, Mas Abi. Nyalakan Hadir. ya. Terus Mas Farhan, Hadir. Mas Ibnu Ramadan, Hadir. Hadir. Mas Ashraf. Belum ya? Pak Mutia. Ya. 5 baru. Dek. 6 miliki dengar kecil. Ukuran badan kecil. 8 matanya jernih tidak berair. Oh, berarti kesimpulannya terawat atau tidak terawat hewannya kamu? Ayamnya kamu? Terawat. Terawat. Oke, terima kasih sudah presentasi. Nih, tidak ada luka pada tubuh atau rambut bersih. Tidak bertelur. Ya. Kesimpulannya terawat atau tidak terawat Mas Farhan? Terawat. Terawat. Apa hewan yang kamu itu presentasikan? Hewan apa? Ayam. Ayam. Punya ayam di rumah? Punya. Oke, terima kasih. Sekarang gantian Mas Azam. Mana Azam? Azam cek. Oke. Mas Azam hewan atau tumbuhan Mas Azam? Tumbuhan apa? Mawar. Bunga mawar. Ya, mawar apa? Mawar biasa atau mawar tanah? Hah? Ya, ya udah silakan dipresentasikan. Dibacakan Mas Azam, tadi kurang jelas suaranya. Daunnya warna hijau cerah. Tulangnya warna merah. Terus? Rambutnya Sudah? Batangnya gimana?
terawat atau tidak terawat Mas Azam? Terawat. Oh, sinyalnya hilang. Ya, sudah. Terima kasih sudah presentasi. Gantian lagi. Siapa lagi? Ilham Abdillah nggak ada. Manar. Sekarang Manar. Mas Manar gimana? Barengan ya sama Ibnu ya? Ayo, Mas Manar. Kemarin Mas Manar hewan apa tumbuhan, Mas? Hewan apa tumbuhan? Bang, Ya, terus dipresentasikan nggak? Coba kita cari punya Mas Manar. Mana? Oh, burung ya? Burung apa, Mas? Ini nggak jelas nih. Burung apa? nak, Oh iya. Ya, dibacakan hasilnya. Ciri-ciri hewan. baca Ya. Nggak dengar. Mereka nggak dengar. Hadapnya ke kamera, geserin lagi Mas Manar, wajahmu nggak kelihatan. Nah, hewannya burung, ciri-cirinya bulunya gimana? Bersih apa-apa. Dibantu Mas Ibnu. ciri-ciri. Ciri-cirinya bulunya gimana? Bulunya, ya. Terus ya sudah ya Mas Manar, terima kasih. Lanjut masih langsung Aidil, udah terakhir Aidil. Aidil masih hadir? Ada? Ya. Silakan dibacakan punya Mas Aidil. Jambu air, tumbuhan jambu air yang Jambu saya air. amati, pohonnya tidak terlalu tinggi, Ya, terus daunnya lebat dan berwarna hijau. kameranya Matanya dihadapkan sangat ke wajah, Bu Eka nggak lihat di telinga toh. Nah, Matanya sangat gelap, pohonnya sedang buah berwarna merah, buahnya segar-segar karena pohonnya terawat.
Ngerawat. Ngerawatnya pohon jambunya gimana Mas Aidil? Depan rumah, Bu. Ya, di rumah maksudnya bagaimana? Atau disiram? Disiram, Atau Bu. biarkan saja? Mas Disiram. Aidil ikut nyiram? Disiram. Ya, ikut nyiram nggak Mas Aidilnya? Bu. Ikut, ya udah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mas Afif sudah siap belum Mas? Cek Mas Afif, udah ada tumbuhannya atau hewannya Mas Afif? Ada belum? Udah belum? Belum? Belum ya udah nggak apa-apa. Iya kalau belum ya nggak apa-apa. Sekarang kita ke pelajaran ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya sudah presentasi semuanya hebat-hebat. Good job. Sekarang ke pelajaran. Nah ini lihat, kita sudah sampai ke subtema 3 yaitu ayo cinta lingkungan. Ini gambar apa anak-anak? Sapi. Sapi. Pernah lihat sapi? Nah. Nah, sapi itu dimanfaatkan manusia untuk apa? Diambil apa? Diambil susunya. Dan apa lagi? Daging. Dagingnya. Pernah makan daging sapi? Nah. Pernah minum susu sapi? Pernah. Pernah. Rasanya enak atau enggak? Enak. Nah, kita lanjut ya. Ini ada yang gabung lagi kan? Siapa nih yang gabung? Iya. Dia siapa tadi? Ya udah lanjut aja, kita udah ke ini. Ternyata makhluk hidup itu terdiri dari apa aja anak-anak? Kalau sapi termasuknya apa? Hewan. Kalau kita semua namanya apa? Manusia. Nah, terus tadi yang diamati oleh Mas Aidil apa? Buat. Sama Pohon. ah? Tumbuhan. Betul sekali, makhluk hidup itu ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah merawat hewan dan tumbuhan ya. Ada manfaatnya nggak sih Bu? Ada dong. Yang pertama, itu dibaca silahkan. Kelihatan nggak tulisannya? Yang mau baca silahkan nyalakan mikrofonnya. Kelihatan nggak? Pohon mangga. Pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Nah, kalau pohon mangga dirawat seperti tadi Mas, siapa Buah yang Mas Aidil kerawat itu kan dapat menghasilkan buah ya. Buahnya dapat kita makan. Dimanfaatkan oleh siapa berarti kita itu? manusia. Manusia ya. Tumbuhan menghasilkan buah, buahnya dimanfaatkan oleh manusia. Itu kan kalau merawat tumbuhan ya. Ternyata ada lagi, ini kalau merawat hewan. Coba kata-katanya baca. Ayam Yang dirawat akan menghasilkan telur jadi untuk diolah menjadi bahan makanan. Nah, ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging. Pernah makan telur ayam yang hasil rawat kalian belum? Atau belinya telur mesti beli? Apa pernah makan telur ayam kampung namanya? Pernah belum? Pernah. Pernah makan telur ayam kampung? Pernah belum? Pernah. Pernah rasanya? Lebih enak dari telur biasa apa sama aja? Enak. Sama aja.
sama-sama telur? Sama. Lebih enak. Oke. Enak. Beda ya, kalau telur yang kita beli itu biasanya itu namanya telur ayam negeri. Itu emang dihasilkan ayam petelur. Jadi ayamnya itu tugasnya ngedok terus. Besarin. Tapi kalau telur ayam kampung itu biasanya ngedoknya lama. Tapi bisa ditetasin menjadi ayam tetek-tetek itu. Rasanya pun beda. Lanjut. Peduli kelestarian sumber daya alam. Nah, maksud Bu Eka kasih tugas kalian itu maksudnya begini. Kalian lagi nyiram kebun, apalagi kasih makan hewan terus difoto. Oh, malah kalian fotonya tuh narsis di depan kayak gini, foto kayak gini. Maksudnya Bu Eka tuh lagi nyiram gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah ngirim tugas, kalian hebat. Nanti yang belum kirim tugas ya, nanti soalnya lagi seperti Bib, lagi disiram, lagi apa ya Bib? Oke. Nah, apa tumbuhan dan hewan itu apa sih Bu? Hewan dan tumbuhan itu termasuk sumber daya alam. Singkatannya itu SDA. Apa anak-anak? SDA. Nah, SDA itu sebenarnya dari apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya, di situ kan terlihat peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Suci Ayu Purwanisa siapa nih? Bergabung. Itu dapat memberikan manfaat kepada manusia, sehingga sudah saatnya kita menjaga dan merawatnya. Kalian itu tidak ada ruginya, misal merawat hewan atau merawat tumbuhan itu pasti ada manfaatnya, karena mereka itu merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga dan rawat. Nah, kalau seperti itu ya, tanamannya itu tanaman yang terawat atau tidak terawat anak-anak? Terawat atau tidak? Hah? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu, tanamannya kering, daunnya kering, layu, buahnya juga kering. Itu termasuk tanaman yang tidak terawat. Apa Bu efeknya? Kalau tidak terawat itu mudah terserang hama dan penyakit. Ciri-cirinya apa Bu? Ciri-cirinya tanamannya terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Nggak pernah disiram, tidak pernah diberi pupuk. Tanamannya bisa mati atau tidak? Mati. Bisa mati. Bisa ya. Kalau kayak gitu kalian, ya ini mending ada hujan terus ya. Jadi tanamannya kan siram. Misalnya kan udah panas, nggak ada hujan, yang punya tanaman nggak mau nyiram, kan nanti lama-lama kan mati. Mati. Itu hewan. Kalau punya hewan nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dikasih makan, lama-lama mati atau enggak? Mati ya. Mending kalau semua mati. Kalau hewan dan tumbuhan itu biasanya bisa menularkan ke teman yang lainnya. Misal hewan satu ya, ayam satu sakit, itu bisa tuh kalau yang sakit tidak dirawat, tidak segera disembuhkan atau dipisahkan, itu bisa menularkan ayam-ayam lain. Nanti ayam-ayam yang lain juga ikut. Nah, contohnya ini ada burung merpati. Bisa ada burung, ada yang punya burung merpati, doro kalau bahasa ininya. Punya burung merpati ya. Biasanya kan suka nih doronan gitu. Keplean ya. Ada yang punya burung merpati, murid-muridnya boleh ya? Punya atau tidak? Yang cowok-cowok nggak punya? Udah Bu. No buatan, enggak, ora, oke. Ya nggak punya ya nggak. Nah ini hanya perumpamaan saja ya. Itu ada burung merpati. Misalnya burung merpati satu itu sakit ya, nanti itu bisa nularin ke yang lain. Lah sakitnya itu biasanya karena apa? Ada berbagai faktor. Yang pertama, kandangnya itu enggak dibersihkan. Itu kandangnya enggak dibersihkan. Pertama kan bau ya, karena enggak pernah dibersihkan. Jadi kita merasanya ih bau banget sih kandangnya. Yang kedua, kandang itu bisa menyebabkan penyakit. Kalau udah sakitnya parah, nanti burung merpati itu mati. Saya kan mati doang, nggak bisa buat lomba, nggak bisa disembelih terus dimakan. Itu ini mbak apa?
Gea Nadifa itu Mas Ilham ya. Mas Ilham mau presentasi Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Ya udah. Nah, ciri-cirinya sama tuh. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Hewan dengan perawat. Ini sekalian sambil LKS halaman. Sebentar, Bu Guru, ambil LKS. Halaman siapa? Nah, ini LKS-nya coba. Punya kalian LKS-nya mana? Tunjukkan ke kamera. Mana? Oke. Ya. Ilham buka. Buka halaman berapa ya? Ciri-ciri tumbuhan terawat dan tidak terawat. Nah, nih, halaman 69. Ketemu? Halaman 69. Sudah, Bu. Sudah. Ya, coba dibaca Bu. ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Baca. Daunnya berwarna hijau, ditumbuhi daun bebas dari hama atau daunnya berubah Kalian tahu apa itu hama? Tahu tidak? tahu. Tahu hama itu hewan ya, hewan tapi yang biasa menyerang tumbuhan. Bisa serangga, bisa merusak lereng atau apapun yang menyerang apa ulat bulu itu kan bisa makan daun ya. Nah, itu namanya hama. Ya. Kalau kalian punya tumbuhan itu dimakan hama, caranya tuh yang dimakan hama itu digunting atau dibuang. Terus hamanya itu dicari. Misal ada uletnya dibuang. Halo Mas Rashid. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, tumbuhan yang kalian amati itu muncul tanda-tanda seperti ini atau tidak? Terawat atau tidak? Terawat atau tidak? Terawat ya. Coba sekarang dibaca ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Berwarna kuningan atau daunnya dipenuhi banyak hama, tidak subur pertumbuhannya. Terus terakhir udah ya. Nah, kalau tidak terawat ciri-cirinya seperti itu. Lalu apa saja ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat? Di LS coba dibaca lagi. Kalau yang terawat, Bulunya bersih, matanya tidak belek, baik atau kotoran jarang sakit atau terkena virus apapun. ya yang tidak terawat. Malas, daunnya tidak banyak kutunya. Wah, banyak jenis ya. Kalau ada jenis itu tidak terawat. Kalau ada kukunya itu dimandiin, disampoin. Nah, seperti itu. Pemalas itu maksudnya nggak mau gerak-gerak itu loh. Intinya bubuk doang. Bubuk tapi hewannya itu berarti sakit, tanda-tandanya itu tidak terawat. Pas di Ibu Eka yang buat nih, coba dibaca nih kalau di layar. Hewan yang terawat. Tubuh yang tidak, yang terawat. Tubuh yang Tidak. Gerak kencang. Kalau yang nggak bisa jemtok nih, yang lain nggak kelihatan kok. Ya
Ya, udah Bu Eka ulangi kalau yang lain jelas. Yang pertama kalau di materinya Bu Eka ini tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Gerakannya lincah ya. Kalau yang terawat. Kalau yang tidak terawat gimana Bu? Tubuh cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Sama aja ya kayak pemalas di sini. Itu yang tidak terawat. Kalau yang terawat, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Kan megang, misal kucing atau apa kalau dilus terus kayak gini, itu ada rambutnya itu berarti nggak terawat itu agak sakit. Tapi kalau yang tidak terawat itu bulu rambut terlihat kotor, kusam dan rontok itu berarti tidak terawat. Kemudian lihat matanya nih mata terlihat jernih itu nggak butek gitu ya, nggak kotor, terang dan tidak keruh. Kalau yang tidak terawat biasanya matanya white, bernanah kayak kilos seperti itu, sehingga lihat keruh bahkan tidak bisa melihat. Nah itu tadi ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Lagu misalkan itu kalian cari tumbuhan terus diidentifikasi tumbuhan itu terawat atau enggak ini kayak gitu. Terus kalau hewanku itu terawat atau tidak terawat sih. Kalian tuh ciri-cirinya terawat ya dirawat dong. Ada penghijauan lah. Kalau kalian belum punya tumbuhan berubah kan rumahnya gersang, baiknya kalian melakukan penghijauan atau bahasa pendidikannya itu namanya reboisasi. Apa anak? Reboisasi. Coba ulangi. Reboisasi. Tulisannya seperti ini. Reboisasi. Enggak rebui. Reboisasi. Iya. Atau penghijauan atau penanaman kembali. Kalau kalian nandur itu namanya tuh reboisasi, penghijauan, bikin lahannya menjadi hijau itu namanya reboisasi. Nah ini kan reboisasinya bisa pakai apa Bu? Kalau kalian pengen nanam tapi yang ada manfaatnya di halaman rumah, tanamlah namanya tanaman obat keluarga. Namanya toga. Namanya penghijauan dapat dilakukan di lahan kosong. Kalian kan punya halaman kosong ya di rumah ya, sedikit-sedikit. Tidak. Nah itu bisa ditanami dengan namanya toga. Toga itu singkatan dari tanaman obat keluarga. Apa namanya? Tanaman obat keluarga. Singkatnya lah. Tanaman Ya? toga. Disingkat toga. Ya. Toga itu apa sih Bu? Tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah. Misal tuh halaman rumahnya kalian seperti itu. Itu bisa dikasih ember, terus ditanam di depannya. Nah manfaatnya apa sih Bu? Manfaatnya kalau kalian sakit, butuh obat, kalian bisa langsung metik aja, tidak perlu ke apotek atau ke warung untuk beli obat. Oh metiklah itu. Nah tanaman obat keluarga contohnya apa sih Bu? Yang pertama temulawak. Anak-anak pernah lihat temulawak? Saya. Temulawak saya. Pernah. Iya. Pernah minum temulawak belum buat obat? Belum. Padahal dibaca juga manfaatnya temulawak apa aja? Nah, meningkatkan. Yuk. Terus mengobati sakit kuning, diare, lambung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah dan mencegah penggumpalan darah. Ini kalau di NAS itu halaman 75. Coba kalian buka halaman 75.
Lihat nggak itu ada temulawak? Ada. Nah kalau di sini yang bagian bawah nih, temulawak terkenal untuk menambah nafsu makan dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah kalau itu kan menyerangnya sistem kekebalan tubuh ya, kalian bisa membuat temulawak. Banyak juga fungsi antioksidan, fungsi pencernaan, menurunkan kadar lemak. Nah biasanya ibu-ibu itu temulawak buat campuran masakan juga bisa, dibuat bumbu juga bisa. Kalau kalian belum pernah, nanti coba kalau ada bakul jamu, Bu, tumbas temulawak, cobain aja. Yang ini, yang kedua apa itu? Ada gambar apa, anak-anak? Kencur. Daun sirih. Daun sirih pernah lihat daun sirih belum? Nah, belum. Nah, fungsinya apa, anak-anak? Kencur ini di sini, yang ini kencur ya. Tapi yang digambar layar itu apa? Daun sirih. Ya, sirih. Ya, daun sirih apa, anak-anak? Mimisen. Buat Mimisan. Misan ya. Biasanya orang tua itu buat minang ya. Pernah lihat orang tua minang yang merah-merah itu loh? Minang. Orang tua nenek pernah ya? Lah itu, itu pakainya daun sirih juga. Fungsinya apa sih, Bu? Fungsinya banyak itu. Ada mengobati batuk. Kalian kalau misal batuk digodokin daun sirih bisa. Antiseptik, membunuh kuman. Lai, Ibu Eka pernah nih coba bikin daun sirih sebagai hand sanitizer. Bisa, tapi tahannya nggak terlalu lama. Digodok itu airnya nanti bisa dibuat semprotan hand sanitizer, itu fungsinya sebagai antiseptik, membunuh kuman. Terus kalau mimisan, pernah lihat orang mimisan sini? Pernah belum? Nah itu bisa diobati pakai daun sirih. Obat kumur. Juga ini anak-anak, kalian pernah lihat itu upacara pengantenan? Nah, itu kan lempar-lemparan daun sirih itu yang pengantin laki-laki dan pengantin perempuannya lempar-lemparan daun sirih juga. Ya udah pernah pengantin ya kan Bu. Kalau tanya bapak ibu kalian kalau dulu pengantin apa lempar-lemparan daun sirih? Katanya Bu Eka belum nikah, tidak tahu katanya. Itu lempar-lemparan daun sirih ya. Kalau kata orang Jawa itu kan daun sirih bilangnya suruh, katanya ke susu pengen meruh gitu katanya. Lanjut ya, tambahan lagi daun seledri. Anak-anak pernah makan seledri atau belum? Ya, biasanya gimana makan? Gimana makan seledri? Oke, di sop. Terus ya apa lagi? Ya, sayur sop. Terus gimana lagi? Lo jajan bakso dikasih seledri enggak? Sama sawi. Iya. Ya. Nah, itu ada fungsinya ternyata. Fungsinya menurunkan tekanan darah. Misal ada bapak, ibu atau simbah-simbah kalian yang darah tinggi, disuruh makan seledri aja. Nanti bisa tekanan darahnya turun. Ya. Lanjut. Toga selanjutnya ada ini anak-anak. Pernah makan jeruk nipis belum? Dibuat apa biar? Dibuat apa? Oh iya, obat batuk. Kalian kalau batuk makan jeruk nipis? Ya, sama kecap. Nah, kecap. Oh, nanti langsung sembuh atau tidak? Sembuh, alhamdulillah. Lah itu fungsinya toga. Toga apa tadi anak-anak singkatannya? Tanaman obat keluarga. Iya. Selain batuk, ternyata jeruk nipis itu punya fungsi yang banyak. Mengatasi suara serak, terus dan bau badan kan jeruk nipis baunya enak ya, seger. Itu bau badan. Terus
Terus ada lagi fungsinya menambah nafsu makan. Berarti yang nggak doyan makan nggak mau makan. Kasih jeruk nipis aja biar nafsunya nambah. Mencegah rambut rontok dan tumbuh. Terus mengobati flu dan demam. Wah, ternyata fungsinya banyak ya. Padahal rasanya kejep. Lanjut ini anak-anak, gambar apa? Kunyit. Lihat kunyit atau belum? Pernah lihat kunyit? Nah. Di mana lihat kunyit? Kunyit itu biasanya di dapur ya. Oh, di dapur ya. Biasanya bisa untuk masak nasi kuning ya, pakai kunyit itu, enggak pakai bawang. Nah, inilah enak alami. Nah, fungsinya apa sih? Banyak fungsinya sebenarnya. Itu yang pertama, sebagai jamu ya. Jamunya itu biasanya namanya kunyit asem gitu. Kunir asem. Nah, bahasa Jawa ini kan bilangnya kunyit asem. Nah, itu ramuan jamu menghilangkan gatal-gatal, itu bisa dioles di paru dulu terus dioles, mencegah kanker. Nah, kanker itu anak-anak obat penyakit yang belum ada obatnya. Makanya itu kita biar terhindar dari kanker, kita bisa memasukkan campuran kunyit ke masakan-masakan kita. Terus menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol. Nah, kalau lemaknya banyak itu bisa diturunkan pakai kunyit. Gemuk-gemuk itu berarti kadar lemaknya banyak. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Apa tidak udah cukup? Cukup. Udah. Kalau sudah kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah bergabung. Semangat belajarnya lagi. Semoga nanti kita bisa segera belajar tatap muka di sekolah ya. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. They say you're too hard, but I think